Halo guys, saya Irfan, saya perawat yang kebetulan lagi patah tulang. Kali ini saya akan sharing tips mengenai perawatan luka. Apa sih perawatan luka itu dan tata caranya gimana? Mau tahu? Perawatan luka adalah tindakan yang tujuannya untuk membersihkan dan mencegah dari infeksi guys. Jadi lukanya juga cepat sembuh nantinya. Oke, jadi alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah kasa, terus alat perawatan luka, ini ada pinset, sarung tangan, NaCl, dan perban. Terus ini ada penyemprot antiseptik dan sufratul atau jaring antibiotik. Tak lupa juga gunting ya guys, gunting. Pertama-tama kita siapkan alasnya terlebih dahulu biar nanti tidak kotor dan basah guys. Dan sebelumnya kita wajib cuci tangan terlebih dahulu, lalu pakai sarung tangan. Tujuannya agar meminimalisir bakteri atau kuman-kuman biar tidak masuk. Karena jika bakteri dan kuman masuk, itu menyebabkan resiko infeksi lebih tinggi untuk terjadi ya guys. Anggaplah luka jahitan kuku ini belum kering dan ini buka semua dulu perbannya. Kemudian cuci lukanya setelah perban semua dibuka, perban sebelumnya ya. Kemudian pembersihan awal setelah perban dibuka guys. Jadi untuk mengetahui apakah ada nanah, apakah ada yang infeksi atau terbuka jahitannya. Jadi pembersihan awal itu tujuannya untuk membersihkan dan menilai apakah luka tersebut bagus atau tidak. Cek sepanjang area luka untuk mengetahui apakah luka kotor atau tidak. Karena biasanya luka yang jahitan itu terdapat kotoran, itu biasanya akan menempel pada kasa. Gosok pelan atau tekan-tekan ringan untuk mengetahui apakah masih ada cairan di dalamnya ataukah sudah kering. Kemudian kita masuk ke bagian pembersihan area luka. Kita cek semuanya apakah ada jaringan mati atau kotoran yang masih menempel pada luka atau jahitan. Jadi untuk luka yang bagus itu dasarnya merah atau pink. Dan untuk luka-luka yang berongga atau bolong, itu kita cek dasar lukanya, ataukah masih ada kuning-kuning atau hitam, atau masih ada cairannya. Nah itu kita harus bersihkan semuanya. Kita ambil jaringan matinya, kita keluarkan semua cairannya biar sampai bersih. Karena jika tidak dibersihkan sampai bersih, maka itu akan menghambat pertumbuhan jaringan atau penyembuhan luka. Setelah semuanya dipastikan bersih, mulailah saat proses penutupan luka. Karena ini contohnya jahitan patah tulang setelah operasi, maka yang digunakan adalah jaring antibiotik. Nah, jadi untuk jaring antibiotik ini digunakan untuk area-area luka yang rata atau tidak berongga. Potong jaring antibiotik sesuai kebutuhan atau sesuai panjang luka. Seringnya ini aku pakai untuk luka-luka goresan atau luka-luka pos operasi yang jahitan. Mungkin di awal ada yang kepikiran apa fungsinya pinset. Nah ini fungsinya pinset adalah biar tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan area luka atau area jahitan. Jadi luka tetap steril, luka tetap bersih. Luka sudah dibersihkan dan saatnya kita menutup kembali menggunakan kasa. Pastikan kasanya tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Harus sesuai dengan panjang luka atau area luka. Ada sedikit tips nih untuk luka yang timbul atau lukanya melebihi dari kulit. Jadi kesannya kayak bisul, padahal itu bukan. Tinggal ditekan area yang menonjol atau luka yang menonjol itu dengan kasa yang tebal, nanti ditekan saat penutupan ya. Langkah terakhir kita tutup menggunakan plester luka. Kita ukur dulu panjangnya. Untuk penutupan plester juga tidak boleh asal tempel atau tidak boleh asal potong. Pastikan semua kasa tertutup oleh plester dan lebihkan plester 1 atau 2 cm dari posisi kasa. Tujuannya agar tidak ada celah untuk debu dan kotoran masuk. Nah seperti ini ada celah, itu tidak boleh ya, harus tertutup semuanya, maka kita harus tambah plester. Jadi seperti itu guys, tata cara perawatan luka.
Yang intinya perawatan luka itu kita harus membersihkan semua kotorannya atau yang infeksi, entah itu cairan atau jaringan mati, kita harus bersihkan semua agar jaringan yang sehat itu mau tumbuh atau menutup lukanya. Oke? Karena patah tulang dan operasi atau luka pos operasi itu tidak lepas dari yang namanya luka. Nah, luka apapun itu pasti resiko terjadi infeksi, maka dari itu harus dilakukan perawatan luka yang baik dan benar. Oke, cukup sekian kali ini, dan jika ada yang mau ditanyakan atau kita mau sharing bisa di kolom komentar atau DM. Like, share, dan follow ya. Sampai jumpa.